teman jadi demen gitu kan, itu kan wajar aja gitu. Kalau diperbolehkan mengevaluasi, salahnya Huges sebenarnya satu saja. Tidak berkata jelas mengenai kabar membahagiakan itu. Didoakan saja, 40 orang doanya dikabulkan. Semoga jadi. Kalau jadi kan kalian dapat berita juga. Tapi kalau belum jadi jangan dikejar-kejar. Nanti kalau misalkan ternyata nggak jadi yang diomongin Ugus, dia gonta-ganti gitu-gitu lagi. Gosipnya lain lagi gitu. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pelantun dangdut Nini Carlina mendirikan jasa event organizer. Dan untuk pekerjaan pertamanya ini, Nini membuat sebuah acara dengan menghadirkan penyanyi Rosa serta hipnotis Romi Rafael di negara Brunei Darussalam. Nini Carlina sekarang mempunyai kesibukan baru di luar kegiatan menyanyinya. Beberapa hari yang lalu, Nini terlihat terbang ke negeri tetangga Brunei Darussalam. Bukannya menikah diam-diam seperti yang diberitakan sebelumnya, melainkan Nini mempunyai pekerjaan baru sambil menyanyi di negeri yang kaya akan minyak dan gas bumi ini. Untuk pekerjaan barunya ini, Nini ternyata selain menyanyi seperti biasa, tapi Nini juga memanage sebuah event organizer yang bernama NC Production untuk mengisi acara malam silaturahmi Bank Baiduri Brunei pada hari Rabu kemarin. Awalnya tuh ditunjuk aja, dipercaya karena ya beberapa alasan gitu ya dari pihak company-nya gitu. Terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Pertunjukan di Brunei ini merupakan pekerjaan yang pertama bagi event organizer yang didirikannya. Persiapannya lebih membutuhkan waktu cukup lama, apalagi pekerjaan di negara seberang, hingga sempat beberapa kali mundur dari jadwal. Dan uniknya, Nini sekaligus sebagai pengisi acara. Apakah ini untuk penghematan biaya yang kamu keluarkan juga? Mereka kepengen aku nyanyi lagi, terus ini kebetulan aja. Jadi bukannya maruk, bukannya apa enggak sih sebenarnya, kebetulan aja. Dan aku pikir ya nggak ada salahnya juga sih, karena iya kalau mereka mau istilahnya mau lihat penampilan aku kan nggak ada salahnya juga gitu. Kalau tadi melihat gladi resik, sepertinya ada masalah antara event organizer kamu dengan pihak penyelenggara. Semalam juga aku kaget banget dikasih tahu bahwa ternyata sebelum acara dimulai kita harus ada gladi resik yang dihadiri oleh badan sensor pertunjukan gitu loh. Kaget aja gitu kan, jadi kita dari lirik lagunya itu dinilai vulgar apa enggak, terus menyalahi norma sosial apa enggak, norma sosial dan agama apa enggak gitu ya. Kemudian kostumnya kita juga dinilai gitu kan. Selain Nini Carlina dan Rosa yang mengisi acara, tampil juga Romi Rafael yang terkenal dengan hipnotisnya. Akan tetapi pada penampilan Romi kali ini membuatnya kurang puas. Penampilan yang pertama di Brunei, tapi secara jujur tidak puas. Karena ada batasan-batasan tertentu di mana saya tidak bisa mengekspresikan show-nya seperti saya show biasanya begitu. Karena ini ada keluarga kerajaan yang datang. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim, Brunei menetapkan peraturan yang cukup ketat untuk sebuah pertunjukan. Demikian pula yang dirasakan oleh Romi Rafael. Apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya kalau tampil jangan yang aneh-aneh? Sudah di sini baru saya tahu. Jadi sempat berpikir, waduh ngapain ini nanti gitu. Jadi improvisasi aja. Pemberitaan mengenai dirinya boleh saja kacau balau, carut-marut, atau bagaikan petasan cabai. Tapi Dewi Huges tetap santai dan tampak tenang-tenang saja. Ia tetap bekerja dengan baik, bahkan masih bisa berdendang ceria. Sekali lagi soal kabar pernikahan keduanya dengan pria bernama Roy Immanuel, begini Huges menjawab. Basically, apapun, tahu konsekuensinya kalau jadi public figure memang dikejar-kejar. Tapi juga
aku juga manusia, wah, Uges juga manusia gitu. Ada capeknya gitu ya. Kadang-kadang I don't know what to say anymore. Sikap tenang serta jawaban diplomatis yang kerap meluncur dari mulutnya seputar gosip hangat pernikahan keduanya itu membuat gosip yang sebenarnya kabar bahagia ini tak pernah terungkap dengan terang, antara ya dan tidak. Begitulah biasanya Huges menjawab. Dan jawaban seperti itulah yang kekeh ia pertahankan meski ketua rukun tetangga tempatnya bermukim telah menguak tabir pernikahan kedua Huges. Sekarang gini, pokoknya gini teman-teman, Uges punya banyak sahabat. Teman-teman nih, kalau kalian merasa Uges menjadikan kalian sahabat, pernah nggak sih Uges ketemu kalian terus Uges treat kalian jelek gitu? Karena Uges pikir kalian sahabat-sahabat Uges. Tapi juga Uges punya batasan. Oh ini cukuplah gitu. Untuk satu pertanyaan itu saja, Huges bisa menjawab panjang lebar, tapi tetap sedikit pun tidak mampu menguak kebenaran kabar bahagia itu. Yang jelas dan sedikit menjadi titik terang, secara terbuka Huges menganggap pertemuan antara pria dan wanita adalah sebuah hal yang manusiawi. Dari pertemuan yang mengalir menjadi pertemanan sampai bermuara pada pernikahan, ia juga sebut peristiwa biasa yang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada dirinya. Karena everybody, ya perempuan yang ketemu laki-laki. Perempuan bisa bersahabat dengan perempuan. Laki-laki bisa bersahabat sama laki-laki. Juga perempuan dari sahabat jadi dari teman jadi demen gitu kan. Itu kan wajar aja gitu. Kalau diperbolehkan mengevaluasi, salahnya Huges sebenarnya satu saja. Tidak berkata jelas mengenai kabar membahagiakan itu. Didoakan saja. 40 orang doanya dikabulkan. Semoga jadi. Kalau jadi kan kalian dapat berita juga. Tapi kalau belum jadi jangan dikejar-kejar. Nanti kalau misalkan ternyata nggak jadi yang diomongin Uges, dia gonta-ganti gitu-gitu lagi. Gosipnya lain lagi gitu. Pemirsa, berikut berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa selebritis dalam rangka merayakan Hari Natal 2005. Kebahagiaan perayaan Natal juga dirasakan keluarga Adri Subono dan Chrisye Subono. Jumat malam lalu, pasangan ini merayakan kebahagiaan Natal sekaligus perayaan hari ulang tahun Chrisye di rumahnya. Kemeriahan itu terasa syahdu dengan didendangkannya tembang-tembang pujian. Tampak hadir sejumlah kerabat dan teman dekat keluarga Adri dan Chrisye Subono. Kebersamaan ini membuat makna Natal kian terasa dalam, walau terdapat perbedaan keyakinan di dalam keluarga. Kesibukan berkeluarga lah sebetulnya. Jadi ini kan perayaan satu keluarga, walaupun saya memeluk agama Islam dan istri saya, anak saya memeluk agama yang berbeda, agama Kristen ya. Tapi ini kesibukan berkeluarga dan ini kita udah lakukan ini selama 27 tahun lah gitu ya. Jadi ya seperti kalau saya ada waktu lebaran sibuk ya persiapannya kita waktu puasa, sahur, segala macam, bikin ketupat. Nah ini Natal berbeda sedikit dengan kita puasa. Tapi pada intinya inilah kebersamaan kita dalam beragama. Ya saya ngomong dalam keluarga saya ya. Meski dikelilingi oleh kerabat dan teman-teman dekat, kebahagiaan Adri dan Chrisye Subono sedikit berkurang dengan ketidakhadiran Melanie, putri sulung mereka yang tak tampak di perayaan Natal kali ini. Dilihat saya di sini sekarang kan ada satu anak saya yang kebetulan lagi sibuk. Saya harapkan sebentar lagi kita akan bisa di depan begini dengan lengkap. Amin. Ya, harapan saya supaya keluarga ini kita rukun, bahagia, damai sejahtera. Tahun lalu, Tracy Trinita merayakan hari Natalnya di daerah pedalaman Kalimantan. Berkesan dan begitu kudus. Tahun ini ia berencana mengulang pengalaman indahnya itu dengan merayakan Natal di sebuah daerah di Brasilia. Sayangnya rencana yang telah tersusun matang tinggallah rencana. Tracy Trinita batal merayakan hari kelahiran sang juru selamat untuk kedua kalinya di pedalaman Kalimantan. Soalnya saya ketinggalan kereta karena teman-teman yang udah pada pergi ke pedalaman tahun ini dan saya
nggak ikut dengan mereka. Dalam setiap perayaan Natalnya, Tracy memang lebih sering melewati bersama teman-teman dekat dimanapun ia merayakan Natal. Sudah menjadi tradisi baginya,